Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya Ihza Aulia Sururi Tanjung, Ibnu Hasan Basri Tanjung, anaknya Bapak Hasan Basri Tanjung. Ihza baru saja sedang menunggu nilai setelah berkuliah S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah baru sampai Sabtu lalu, 2 minggu yang lalu. Ketika Sabtu lalu sampai dan menghadiri kajian Coffee Morning Sabtu lalu, Pak Agus nyamperin Ihza, Sabtu depan ya kata Pak Agus. Bapak jangan Pak, saya baru sampai ini belum ada ilmunya, masih kosong. Tapi kata beliau, udah cerita aja tentang dulu bagaimana belajar di Al-Azhar. Iza insya Allah pada subuh hari ini akan menyampaikan bagaimana dulu cerita ketika belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir, juga beberapa ulama-ulama dan peninggalan-peninggalan yang ada di Mesir, di Kairo insyaallah. Saya mohon izin kepada Pak Ustadz Lukman, kepada Pak Ustadz Musli dan bapak-bapak semuanya, karena Ihza baru saja datang tapi udah disuruh ngisi, takutnya kurang berkenan, mohon izin. Dan juga kepada ayah, mohon izin yang sudah membimbing Ihza ini buat bikin slide, karena bapak di sana kami nggak ada bikin PowerPoint, jadi udah 5 tahun nggak bisa bikin, dari semalam dibantu ayah untuk bikinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bapak ibu semuanya yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah pada tahun 2000, mulai dari tahun 2012 Ihza belajar di pondok pesantren dari kelas 1 SMP di pondok pesantren Rafah di Rancabungur belakang sini. Kebetulan juga anaknya Ustadz Muslih di sana juga, dan beberapa anak dari temannya ayah juga ada di sana. Alhamdulillah pondoknya seperti pondok Gontor, kiainya lulusan Gontor, Kiai Muhammad Nasir Zain Al-Muhtaram MA. Semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah lulus pada 22 April 2018. Sudah 5 tahun yang lalu ya Bapak, hampir 5 tahun lalu. Kemudian Bapak kebetulan ketika waktu Ihza di pondok, sekitar setahun sebelum lulus, sudah berbicara sama ayah deal to deal. Nanti gimana kita ini ya lanjut kuliahnya. Dulu awalnya karena Bapak ya kecenderungan mungkin karena kiainya di pondok kami itu orang Madinah dan anak-anaknya di Madinah, ada kecenderungan untuk ke sana. Kata saya gitu Bapak ke ayah. Kata ayah, gitu kan, janganlah, cari aja ke Al-Azhar ini kan. Ustadz Somad kan di sana bagus sekali ceramahnya, coba lihat dulu ya kan, kata ayah. Setelah banyak ngobrol-ngobrol dan Ihza insya Allah yakin bahwa pilihan orang tua itu yang terbaik dan ada keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah semenjak 6 bulan sebelum lulus Ihza sudah menyiapkan melihat
soal-soal untuk ujian seleksi masuk ke Al-Azhar, dan alhamdulillah sekitar 2 minggu, seminggu setelah kelulusan pada 22 April Ihza mengikuti bimbingan tes untuk ke Universitas Al-Azhar di Cianjur. Waktu itu di Cibeber. Alhamdulillah ada kenalan dari temannya ayah di universitas, di Institut Ummul Qura. Di sana sebetulnya Bapak ujian untuk ke Al-Azhar itu sebetulnya dari Al-Azhar tidak ada. Tapi karena Kementerian Agama ingin menyaring karena saking banyaknya peminat untuk ke sana belajar, dibuatlah ujian seleksi agar berkuota, agar bisa diatur. Sebetulnya Bapak kalau dari Al-Azhar sendiri tidak pernah membataskan umur dan banyaknya, karena di Al-Azhar menerima semua dan semua umur, bahkan yang sudah tua-tua pun banyak. Ihza dulu Pak sempat ada teman Ihza di kelas bahasa sudah punya 4 anak, umurnya 40 tahun. Jadi semuanya di sana ada, umur berapapun ada. Alhamdulillah setelah sekian bulan menunggu, akhirnya lulus juga, keluarlah nilai kelulusan. Alhamdulillah dari sekitar 10.000 orang yang mengetes seluruh Indonesia, Ihza termasuk ke 2.000 orang yang berangkat. Alhamdulillah pada 2018. Alhamdulillah Ihza masuk ikut tes ke non beasiswa, dapat peringkat nomor 26. Alhamdulillah dari 2.000 orang yang lulus. Setelah bulan Juli, sekitar 5 bulan, 6 bulan setelahnya, pada bulan Desember awal, Ihza berangkat ke Al-Azhar Kairo. Waktu itu sangat berat sekali ya Bapak, karena ayah waktu itu ngasih pesan ke Ihza, belajarlah ke sana dan janganlah pulang sampai kau lulus. Itu kata ayah. Kalaupun ayah mati, jangan kau pulang, kata ayah gitu. Ihza sebetulnya awalnya tidak yakin Bapak kalau Ihza tuh mampu untuk bertahan sampai 5 tahun dan tidak pulang. Tapi karena dorongan ayah juga dan mama, dari ibu saya dan Bapak ustadz semua, atas doa-doanya Bapak, alhamdulillah bisa bertahan, dan sekarang sedang menunggu nilainya. Insya Allah 2 minggu lagi keluar. Mohon doanya semoga Allah berikan yang terbaik. Ini potret Ihza ketika di Dinamika Umat. Waktu itu wadaan ya, sebelum berangkat ke Mesir, dan ini foto ketika di bandara sebelum berangkat. Juga ayah membiasakan ke Ihza, sebelum berangkat datangilah guru-guru, mintalah doa, dan selalu kalau datang ke gurunya ayah, Pak Guru tolonglah tiupkan kepalanya si Ihza ini biar bisa kembali, dia ada isinya nanti gitu, kata ayah. Alhamdulillah ini potret waktu itu ketika sowan ke Pak Kiai Didin Hafiduddin dan juga ke Wadoktor Henry Tanjung di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan juga sempat sowan juga ke Ustadz Irwan Kelana, karena beliau yang selalu membimbing Ihza, bahkan sampai Ihza ke Mesir masih diberi kesempatan juga. Kadang selalu diberi kesempatan Bapak Ihza untuk menulis dan dimuat di Republika. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah wartawan senior di Republika. Bapak sekalian yang semoga Allah rahmati, mulailah insya Allah masuk ke inti dari materi Coffee Morning pada pagi hari ini. Kenapa belajar ke Mesir? Bapak Ibu sekalian, kalau Ihza boleh diminta satu saja, kenapa belajarnya ke Mesir? Pasti jawabannya satu, yaitu adalah Al-Azhar Asy-Syarif.
Karena Bapak ketika Ihza sampai ke sana, tidak ada hal yang kiranya itu lebih berarti dibanding Al-Azhar Asy-Syarif. Karena Mesir sendiri negaranya jauh, panas, jauh ekonominya dibanding kita Bapak. Sekarang bahkan mata uang kursnya dulu ketika 2018 $1 masih sama Bapak dengan rupiah 15 ribuan. Sekarang jadi di sana pakai mata uang pound, $1 itu 15 pound, di sini $1 15 ribu. Sekarang di Mesir $1 sudah 30 pound. Sudah inflasi. Makin miskin negaranya Bapak. Kalau kemarin ayah waktu itu sempat datang ke sana berkunjung, Mesir ini nggak punya namanya masa depan, hanya punya sejarah yang banyak, yang kaya. Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar ini Bapak dulu ketika masa dinastinya Fatimiyah, berawal sebetulnya dari Masjid Al-Jami' Al-Azhar. Ini potret Ihza bersama teman-teman dari pondok pesantren Rafah. Waktu itu kita pengen berfoto untuk diminta dari pondok pesantren. Jadi Masjid Al-Azhar Asy-Syarif ini dulu dibangun oleh Panglima Jauhar As-Siqali. Dibangun sekitar 2 tahun 3 bulan dan diresmikan pada hari Jumat pertama di bulan Ramadan tahun 361 Hijriah, atau bertepatan dengan 23 Juni 972 Miladiah. Setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian, di Al-Azhar itu selalu dirayakan atau setiap setahun sekalinya, dan sekarang sudah 1083 tahun Al-Azhar Asy-Syarif membawa risalah Nabi Muhammad SAW dan menjaganya dan mengajarkannya kepada utusan-utusan dari seluruh dunia yang belajar ke Al-Azhar Asy-Syarif. Ihza selalu teringat setiap 5 tahun sekali kalau sudah masuk Ramadan, di Jumat pertama selalu pasti ada haflah, ada acara besar di Masjid Al-Azhar mengingat dari pembukaan pertamanya Masjid Al-Azhar yang sampai sekarang sudah memberikan impact sangat besar untuk menjaga agama Islam. Dari Al-Azhar Asy-Syarif ini lahir ulama-ulama terkemuka. Kalau di Al-Azhar Bapak sering sekali disebut Al-Azhar itu sebagai Ka'batul Ilmi wad Da'wah. Jadi sebagai tujuannya, kiblatnya keilmuan dan dakwah Islam. Karena di sana banyaknya kitab-kitab, banyaknya keilmuan-keilmuan, ulama-ulama di sana. Dan istilahnya Bapak kalau mungkin dalam bahasa Indonesia peminjaman makna kata itu apa ya? Peminjaman makna kata kalau di Mesir, kalau di bahasa Arab itu isti'arah. Jadi Ka'batul Ilmi wad Da'wah yahujjun nasu ilaiha. Kiblat Ka'bahnya ilmu dan dakwah yang ada di Al-Azhar ini, datang manusia untuk berhaji, untuk menuntut ilmu ke sana dan belajar dari ulama-ulama di sana. Dan telah lahir dari Al-Azhar Asy-Syarif ulama-ulama masyhur, salah satunya ada Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat video-videonya. Sayangnya Ihza belum bisa menampilkannya di sini. Dan juga ada Syekh Ali Jum'ah. Baru-baru ini beliau kemarin berkunjung ke Malaysia. Dan insya Allah nanti di akhir slide akan Ihza paparkan sedikit tentang profil beliau. Kembali lagi kita ke kenapa belajar ke Mesir. Poin kedua Bapak, kalau boleh dibilang satu saja alasannya, Ihza akan memilih Al-Azhar Asy-Syarif. Walaupun ketika Ihza berangkat belum terlalu paham sebenarnya Al-Azhar Asy-Syarif itu nilai pentingnya di mana. Tapi ya
waktu itu bismillah bibarakatillah dan dengan ridho orang tua juga Ihza berangkat, semoga memang ini jalan yang Allah telah tunjukkan. Alasan kedua Bapak kenapa belajar ke Mesir, karena di sana banyaknya sanad qiraah dan keilmuan. Kami Bapak dalam belajar ilmu agama dan ini menjadi salah satu parameternya dalam keilmuan, terutama di keilmuan ulum syar'iyah, ada namanya sanad Bapak, yaitu rantai keilmuan yang berasal dari yang berujung kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Jadi di sini salah satunya Bapak, di Mesir itu banyak sekali sanad-sanad, rantai-rantai keilmuan yang bersumber dari Mesir, dari ulama-ulama Mesir. Qiraah yang Ihza maksud di sini adalah qiraah riwayat yang dipakai dalam sholat. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu, ada sekitar 10 qiraah yang mutawatir yang boleh dibaca ketika sholat, atau disebut qiraah asyrah kubro. Oh ya, atau qiraah sab'ah juga bisa di sini. Jadi salah satunya kalau Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz Lukman atau dari Saudi, itu bacaan qiraah riwayat yang dibaca di Al-Qur'annya itu adalah qiraah Imam Hafiz dari Imam Asim. Mungkin semoga aja Bapak dan Ibu sekalian bisa berkunjung nanti berziarah ke Mesir. Kalau di sana sangat banyak Bapak sanad-sanad qiraah, dan terkadang Ihza pun pengalaman sendiri ya Bapak. Kadang kalau ada imam bacaannya berbeda, kita kebanyakan lebih beraninya lebih husnuzonnya diam saja. Karena bisa jadi itu ada perbedaan baca karena qiraahnya yang berbeda. Contohnya Bapak, Ihza juga sekarang sedang mengambil 2 qiraah bacaan. Jadi dari sahabat-sahabat ini kan nanti dari Rasul ada sahabat yang membacakannya sampai ujungnya akhirnya ke Imam Hafiz an Asim yang sering kita dengar, yang sering Pak Ustadz Lukman bacakan. Ada 2 Bapak, contohnya di surat yang Ihza bacakan tadi, di surat Al-Kahfi. Di surat Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Contohnya di surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Contohnya Bapak di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Nah, kalau di bacaan Imam Hafiz an Asim yang sering kita dengar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di bacaan riwayat lain ada yang menyebutnya walam yakul lahu kufuan. Jadi wawunya berubah menjadi hamzah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Kalau di imam yang sering kita dengar kufuan ahad. Lanjut. Untuk tadi itu salah satu rantai keilmuan dalam qiraah ya Bapak Ibu sekalian, dan begitu pula dalam keilmuannya. Kenapa Ihza belajar lagi ke Mesir? Poin ketiga adalah karena Mesir merupakan negara para nabi, sahabat, dan ulama-ulama terkemuka. Dulu ketika pasti Bapak dan Ibu tahu ceritanya Nabi Yusuf, itu ketika beliau diangkat menjadi bagian bendahara dalam kerajaannya Firaun di Mesir. Itu terjadinya di Mesir. Juga Nabi Musa, juga para sahabat. Bapak mungkin tahu sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliaulah yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menaklukkan negara Mesir. Juga ada ulama-ulama terkemuka seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, juga Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dan ulama-ulama lainnya.
Terakhir, kenapa belajar ke Mesir? Di sana karena toleransi mazhab fikihnya yang sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sana Bapak masalah kunut nggak kunut di sana sangat biasa sekali. Juga terkadang masalah sana kan banyak anjing Bapak ya. Maaf, di sana banyak binatang anjing liar. Kalau di sini kan kucing liar. Kalau di Mesir Bapak banyak sekali anjing liar, dan kita sebagai mayoritas orang Indonesia yang mengambil mazhabnya Imam Syafi'i, kalau najis anjing kan najis besar ya Bapak ya, harus dicuci 7 kali dengan tanah, 7 kali dengan 6 kali air, 1 kali dengan tanah. Kalau di ini Bapak, kalau di Mesir di mazhab Maliki kan ada 4 mazhab ya Bapak. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali. Di sana banyaknya Bapak kalau najis anjing itu mereka mengambil mazhabnya Imam Maliki yang menganggap bahwa air liurnya anjing itu tidak najis. Iza kebayang kalau misalnya di sana mengambil mazhab Syafi'i, mungkin akan berat sekali orang-orang di sana. Karena dikit-dikit ketemu kayak kucing di sini Bapak, kan susah dihindarinya. Ya kan, mungkin di bawahnya ada najis, mungkin di skarpet masjid ada najisnya. Tapi di sana karena begitu tingginya dan banyaknya perbedaan di sana dalam mazhab fikih, jadi untuk masalah seperti ini tidak banyak sekali perbedaan pendapat. Di Al-Azhar banyak sekali ulama-ulama yang masyhur, yang sampai saat ini masih dijadikan salah satu parameter atau salah satu panutan dalam mengambil hukum-hukum fikih atau dalam mengambil ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu Islam. Salah satunya adalah Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau lahir sekitar tahun 1951. Salah satu Bapak Ibu sekalian ulama-ulama Azhar yang sangat dikenal adalah Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau lahir pada tahun 1952, dan yang sangat-sangat paling Ihza ingat dari beliau adalah beliau salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang berada di Mesir yang masih hidup sampai sekarang, yang selalu dijadikan referensi atau selalu menjadi panutan bagi kami di sana. Ihza teringat ketika belajar di kampus, di kelas, selalu dosennya itu bilang, kalau kalian pengen belajar mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Syafi'i, bukalah bukunya Dr. Ali Jum'ah yang berjudul Al-Madkhal fi Asy-Syafi'i. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, salah satu ulama, ini dosen saya Bapak. Ini foto yang samping ini saya yang mengambil waktu itu ketika belajar di kelas. Profesor Dr. Hamdi Subh Toha. Nggak tampil lagi. Oh nggak. Oh, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Hamdi Subh Toha. Beliau waktu itu Ihza pun baru sadar Bapak kalau beliau adalah salah satu ulama besar, karena Ihza baru ketemu sama beliau pun. Beliau mengajar ketika Ihza sedang semester 7 dan 8. Terkadang Bapak, karena di Al-Azhar di kampus itu tidak ada absen, juga fasilitas kelas yang kurang memumpuni karena mahasiswanya yang sangat banyak. Angkatan Ihza pun sampai 1.500, banyak sekali, dan kelasnya tidak mencukupi. Ihza pun akhirnya baru tahu kalau ada guru-guru besar yang mengajar di kampus Ihza, yang sebetulnya posisi beliau sekarang itu berada di salah satu anggota dari organisasi yang menaungi ulama-ulama senior di Al-Azhar di Mesir. Bapak Ibu sekalian, tadi ada 2 ulama, ya, ulama besar, salah satunya Syekh Ali Jum'ah dan juga Profesor Dr. Hamdi Subahi. Sekarang mari kita beranjak ke ulama-ulama terkemuka yang ada di
di Mesir. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh tahu, apakah ada yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Pasti Bapak dan Ibu sekalian kenal ya dengan Imam Syafi'i atau pernah mendengarnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang tahu nama aslinya beliau siapa? Imam Syafi'i? Yaitu nama asli beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakeknya beliau, kalau tidak salah di Abdu Manaf bertemu. Jadi beliau masih satu keluarga dengan Rasulullah SAW, tapi jaraknya sangat jauh sekali. Iya, beliau lahir di Gaza tahun 1040 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau sudah pergi ke banyak tempat masa kecilnya beliau belajar ke Imam Malik bin Anas yang kita ketahui dengan mazhab Malikiyah di Mekah, di Madinah, mohon maaf. Juga habis itu beliau ke Baghdad, dan terakhir 2 tahun terakhir sebelum beliau kembali ke Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar ke Mesir. Kali ini kita beranjak ke potret waktu itu ketika Pak Hasan Basri Tanjung berkunjung ke bapak saya, berkunjung ke Mesir. Kita berziarah ke makamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bapak Ibu sekalian pasti tahu kalau banyak ustadz-ustadz yang mengutip dari kitab Al-Hikam, yaitu penulisnya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini adalah potret masjid pertama yang dibangun di Afrika, Bapak Ibu sekalian. Jadi Masjid Amr bin As ini, karena waktu itu Mesir adalah negara atau region yang pertama kali dibuka oleh Islam dengan wasilah sahabat Amr bin As, yang dibangun sekitar tahun 12 Hijriah. Nah, alhamdulillah setelah 5 tahun Bapak Ibu sekalian Ihza belajar di Mesir, akhirnya pulang. Ini potret kemarin pertama kalinya Ihza lagi menginjakkan kaki di Indonesia. Kemarin ketika dijemput kakak Diva, kakak saya waktu itu sedang sibuk mengurusi tesisnya, akhirnya belum bisa menjemput. Seminggu setelahnya barulah Ihza datang ke si kakak, karena dia nggak bisa datang ke saya, nggak bisa ngejemput, nggak bisa berkunjung, akhirnya kita yang menjenguk. Alhamdulillah. Kembali pun ketika berangkat 5 tahun yang lalu, Ihza ditiup kepalanya oleh Kiai Din Hafiduddin, gurunya ayah, Profesor Dr. Kiai Haji Din Hafiduddin. 5 tahun setelahnya Ihza pun kembali sowan meminta doa, karena salah satu dari adab yang penting yaitu adalah bersilaturahmi kepada bapak dan ibu guru. Dan ini adalah potret kemarin, kata ayah, Ihza, nanti kalau kau menikah, kau punya 2 orang tua kandungmu dan orang tua mertuamu. Nah, kan ayah, kan kau belum nikah. Nah, ayah ini kan udah punya mertua ya. Ayah jangan sampai hanya berziarah aja ke Medan nanti, ke Sumatera Utara, tapi kita perlu untuk mengunjungi dan berziarah ke orang tua mertua. Ini buat pengajaran kepada kau nanti nih kalau menikah, gitu kata ayah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, bil khusus kepada ustadz-ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada Ihza, kepada pisau yang baru disepuh ini, untuk bisa diasah sedikit demi sedikit. Sangat banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian kekurangan yang ada di Ihza,
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon bimbingannya juga Bapak, Pak Ustadz Muslih, Pak Ustadz Lukman, karena butuh banyak sekali latihan. Kalau kata ayah, ilmu itu penting. Kalau kata Ustadz Gontor, ilmu itu penting, tapi cara untuk menyampaikannya itu lebih penting. Dan Iza walaupun sudah belajar beberapa ilmu fikih, tapi tidak bisa menyampaikannya, sama saja belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Iza sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaklumi dengan sedikitnya ilmu Iza dan kurangnya dalam penyampaian. Semoga Allah meridhoi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.